Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semua selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, kembali lagi pada pelajaran PJOK kelas 6. Nah, untuk materi kali ini yang akan kita bahas adalah aktivitas renang. Ya, anak-anak tentunya sudah tidak asing lagi ya apa itu olahraga renang, dan insya Allah semuanya sudah pernah melakukan aktivitas berenang ini. Dan sekarang kita akan membahasnya. Perhatikan baik-baik ya. Renang adalah salah satu cabang olahraga akuatik, yaitu olahraga yang berhubungan dengan air. Jadi olahraga akuatik adalah olahraga yang berhubungan dengan air. Kemudian macam-macam olahraga cabang akuatik itu ada apa saja? Ya, di sini ada renang, ya, yang akan kita bahas nanti. Kemudian ada polo air, arum jeram, loncat indah, snorkeling, dan lain-lain. Nah, sedangkan induk organisasi renang yang ada di Indonesia disebut dengan PRSI, ya anak-anak, diingat-ingat ya. PRSI yang merupakan kepanjangan dari Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Nah, berikut ini adalah simbol dari PRSI. Baik, selanjutnya macam-macam gaya dalam berenang. Apa saja? Ya, yang pertama adalah gaya bebas. Yang kedua adalah gaya punggung. Dan yang ketiga adalah gaya dada atau gaya katak. Dan yang terakhir adalah gaya kupu-kupu ya. Jadi di sini ada 4 gaya. Kira-kira anak-anak sudah bisa menguasai berapa gaya di sini? Ya, insya Allah ada yang sudah bisa semua, ada yang baru 1 dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu renang gaya bebas. Ya, seperti ini ya kira-kira gambarnya. Nah, renang gaya bebas ini dilakukan dengan cara menelungkupkan badan. Jadi posisi badannya itu telungkup ya anak-anak, seperti pada gambar ini tadi, di mana tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan pada air. Posisi tubuh berada pada posisi datar atau streamline ya, di atas air, dan bahu agak ke belakang. Sementara kaki berada beberapa inci di bawah permukaan air dengan melakukan ayunan. Selain itu, harus sesekali kepala menengok ke samping untuk mengambil nafas. Kemudian yang kedua adalah renang gaya punggung. Ya, renang gaya punggung ini dilakukan dengan cara posisi punggung menghadap ke air atau posisi telentang ya. Secara gerak dasar sama dengan gaya bebas, akan tetapi posisi kepala menghadap ke atas atau berada di permukaan air. Ya, bedanya dengan renang gaya bebas tadi, untuk renang gaya bebas posisi badannya telungkup ya, menghadap ke bawah. Sedangkan untuk renang gaya punggung, posisi badannya yaitu menghadap ke atas atau telentang. Kemudian untuk yang ketiga adalah renang gaya dada. Nah, ini biasanya secara umum paling disukai oleh orang-orang ya, atau mungkin anak-anak juga sudah bisa ya untuk renang gaya dada. Ya, seperti ini ya. Renang gaya dada ini bisa disebut juga dengan renang gaya katak. Kenapa bisa disebut dengan renang gaya katak? Karena gerakannya sama seperti hewan katak yang berenang. Renang gaya dada ini posisi badan seperti merangkak ya. Merangkak di dalam air dan dikombinasikan dengan gerakan tangan dan kaki di dalam air. Baik, selanjutnya adalah renang gaya kupu-kupu. Nah, ini biasanya adalah renang yang dengan gaya yang paling sulit untuk dilakukan. Nah, renang gaya kupu-kupu ini dilakukan dengan mengayunkan kedua lengan secara bersamaan dengan kombinasi gerakan kaki. Nah, seperti ini ya kira-kira gambarnya.
Baik, kemudian adalah peraturan dan etika di kolam renang. Nah, kolam renang merupakan tempat untuk berenang. Ya, tentu saja ya, kalian semua sudah tahu itu ya. Di setiap tempat atau fasilitas umum tentunya memiliki berbagai macam peraturan dan juga tata tertib yang harus dipatuhi bagi setiap orang. Adanya peraturan tersebut tentunya berguna agar tidak terjadi suatu masalah yang merugikan suatu pihak. Begitu pula dengan kolam renang. Ada berbagai macam peraturan dan etika ketika di kolam renang yang harus kita patuhi. Kira-kira apa saja ya itu ya anak-anak? Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah memakai pakaian renang yang tepat. Nah, ini anak-anak ya. Pastikan jika ke kolam renang anak-anak menggunakan pakaian renang ya. Jangan menggunakan pakaian yang kalian gunakan sehari-hari ya. Dan perlu kalian perhatikan juga ya anak-anak, untuk memilih pakaian renang jangan memilih pakaian yang berwarna putih. Kenapa? Sebab bisa terlihat tembus pandang jika di dalam air. Nah, hal ini tentunya sangat tidak sopan atau tidak etis. Kemudian, melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, ini juga sangat penting ya. Kalian bisa melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kolam renang. Mulai dari pemanasan statis, pemanasan dinamis, atau bisa ditambah juga dengan lari-lari kecil di sekitar kolam renang ya. Tetapi jangan terlalu di pinggir karena berbahaya. Kenapa pemanasan sangat penting? Karena untuk melemaskan otot-otot kalian sehingga bisa mencegah terjadinya kram ya. Karena jika sudah kram di dalam kolam renang itu sangat berbahaya, bisa mengakibatkan tenggelam. Kemudian tanyakan dulu kedalaman kolam renang. Nah, ini ya anak-anak, apabila anak-anak merasa tidak begitu pandai berenang, maka jangan berenang di kolam yang dalam. Pilihlah kolam yang dangkal. Biasanya di kolam renang ada tulisannya ya. Misalkan ini kolamnya dalamnya 100 cm, ada yang 50 cm seperti itu. Kalian harus bijak dalam memilih kolam renang. Tidak boleh berenang di tempat yang dalam jika kalian belum bisa berenang. Pilihlah kedalaman kolam yang dangkal. Selanjutnya, dilarang makan di pinggir kolam renang. Ya, ini anak-anak biasanya kalau ke kolam renang membawa cemilan, makanan ringan atau semacamnya. Ya, kemudian kalian bercanda memakannya di pinggir kolam renang. Kenapa tidak boleh? Karena dikhawatirkan sisa-sisa makanan tersebut bisa saja jatuh dan masuk ke dalam kolam renang, sehingga akan mengotori kolam renang. Kemudian akan mengganggu kenyamanan pengunjung yang lainnya. Baik, selanjutnya adalah dilarang berenang setelah makan. Nah, ini sangat penting ya untuk kalian ketahui. Nah, jika kalian sebelum berenang ya, tidak boleh memakan makanan dalam porsi besar. Misalkan makan nasi atau dengan sayur dan lain-lain seperti itu adalah makanan dalam porsi besar ya. Karena apa? Karena jika kalian setelah makan dalam porsi besar itu tadi kemudian langsung berenang akan mengakibatkan kram perut. Ya, kenapa bisa terjadi kram perut? Karena di perut ini sedang terjadi proses pencernaan makanan ya. Jadi kalian tidak boleh langsung menggunakannya untuk aktivitas olahraga. Ya, maka harus makan makanan besar ini 1 jam setelah makan ya. Jadi kalian harus
1 jam setelah makan baru boleh melakukan aktivitas berenang atau aktivitas olahraga yang lainnya, gitu ya. Nah, kemudian dilarang bermain atau bercanda mendorong teman di pinggir kolam. Nah, ini anak-anak pasti sering sekali bercanda dengan temannya di pinggir kolam. Hal ini sangat berbahaya ya, jangan sampai dilakukan. Karena apa? Jika kalian bercanda kemudian mendorong teman dengan sengaja atau tidak sengaja ke kolam, maka dikhawatirkan teman kalian akan terjebur ke kolam. Ya, apalagi teman kalian tidak bisa berenang, itu sangat berbahaya ya. Atau bisa juga terkeleset kemudian terbentur di pinggir kolam renang. Nah, itu sangat-sangat berbahaya. Ya, jadi jangan sampai dilakukan hal semacam itu ya anak-anak ya, diingat-ingat ya. Kemudian jangan meludah dan buang air kecil di kolam renang. Nah, ini siapa yang biasanya seperti ini? Ya, ini sangat-sangat tidak diperbolehkan ya. Mohon maaf ya, meludah di kolam renang itu sangatlah jijik ya. Apalagi buang air kecil di kolam renang. Meskipun tidak ada orang yang tahu, tetapi hal ini sangatlah tidak etis. Jika kalian ingin sekali buang air kecil atau meludah, maka keluar dulu dari kolam renang dan mencari kamar kecil seperti itu. Selanjutnya, ketika berenang perhatikan orang lain. Nah, ini ya, jangan egois. Maksudnya seperti ini. Kolam renang itu kan tempat umum ya anak-anak. Kalian jangan menguasai semua kolam renang tersebut. Kalian harus tetap menjaga kenyamanan orang lain juga ya. Jadi kalau kalian berenang, perhatikan sekitar kalian. Jangan sampai menabrak orang lain ketika berenang. Selanjutnya, jangan berenang ketika hujan deras dan kilatan petir. Nah, ini juga berbahaya ya. Turunnya hujan deras di kolam renang akan mempersulit kalian ketika mengambil nafas saat berenang. Nah, apalagi ketika ada petir, ini sangat berbahaya bagi keselamatan anak-anak. Nah, selanjutnya jangan berlari di tepi kolam. Nah, jangan berlari di tepi kolam ya. Ini sangat berbahaya juga karena bisa memungkinkan terjadi terpleset atau tergelincir ya, sehingga kalian bisa masuk ke kolam renang yang dalam. Terus terbentur di tepi kolam. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Jangan sampai ya. Kemudian, jika tidak pandai berenang, maka berenanglah di kolam yang dangkal. Nah, ini ya. Jika kalian tidak bisa berenang, maka harus memilih kolam yang dangkal. Nah, atau bisa juga menggunakan alat pelindung diri seperti pelampung, ban, seperti itu ya, untuk keselamatan diri kalian juga. Kemudian apabila mengalami kram saat berenang, maka langsung menepi dan keluar dari kolam renang untuk meminta bantuan. Nah, jika kalian tiba-tiba saat berenang kaki, tangan, betis atau sebagainya mengalami kram, maka segera keluar ya, segera keluar dari kolam renang. Usahakan tetap berenang untuk menepi ya. Kemudian keluar dari kolam renang dan meregangkan otot-otot kembali. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada juga orang yang dilarang untuk berenang ya. Ada beberapa orang yang dilarang untuk berenang dalam kondisi tertentu, yaitu orang yang sedang sakit, orang yang memiliki penyakit kulit atau kulit terbuka, kemudian orang yang lemas karena belum memperoleh asupan makanan ya. Jika orang dalam kondisi seperti ini dipaksakan untuk berenang, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat di kolam renang. Nah, ada lagi orang penderita epilepsi atau ayam. Baik, selanjutnya berhentilah berenang jika kalian mengalami hal semacam ini, yaitu lemas, kram, menggigil kedinginan. Nah,
usahakan langsung berhenti ya, langsung keluar dari kolam renang. Nah, kenapa? Karena hal ini sangat berbahaya juga untuk keselamatan diri kalian. Nah, ketika kita berenang, hendaknya selalu waspada dengan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain. Kita harus bisa mengatasinya dalam keadaan darurat, ya. Hal yang harus dilakukan sebelum berenang. Nah, ini anak-anak perhatikan baik-baik ya. Sebelum berenang kita harus apa saja? Ya, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Nah, maka sebaiknya lakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Sudah Bu jelaskan tadi. Kemudian memakai pakaian renang. Sebelum masuk ke kolam renang, usahakan beradaptasi dengan air terlebih dahulu. Kemudian kenali kedalaman kolam renang. Jika belum mahir berenang, maka berlatihlah di tempat yang dangkal ya, dan gunakan pelampung. Kemudian taati peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya usaha penyelamatan diri. Apabila terjadi sesuatu yang menimpa diri kita di kolam renang, hendaklah menguasai keselamatan diri sendiri. Ya, jika mengalami keadaan darurat, lakukanlah langkah berikut ini. Nah, ini juga sangat penting ya, jika terjadi sesuatu di kolam renang kita harus bisa ini ya, berusaha tetap tenang. Nah, jangan panik, karena kita ketika misalkan tenggelam ya, maaf ya, kemudian panik itu akan membawa tubuh kalian semakin tenggelam. Nah, jika tenggelam jangan panik ya, ambil napas panjang, biarkan badan tenggelam sesaat ya, biarkan dulu tenggelam, kemudian gerakan kaki dan tangan agar dapat muncul di permukaan sehingga bisa dilihat orang lain, kemudian ditolong oleh orang lain. Selanjutnya, jika terjadi kram otot ya, misalkan nih sedang berenang, asik-asik berenang, ternyata kram kakinya. Nah, usahakan tetap bergerak ya, sebisa mungkin, sekuat mungkin usahakan bergerak menuju tepi kolam ya, untuk naik ke atas kolam. Kemudian gunakan selalu alat keselamatan. Boleh menggunakan ban, pelampung, dan sebagainya. Nah, jika situasi mendesak, mintalah pertolongan. Kemudian selanjutnya penyelamatan terhadap orang lain. Ya, anak-anak juga harus bisa menyelamatkan orang lain jika berada di kolam renang dan jika diperlukan. Ya, bagaimana cara menyelamatkan orang lain ketika terjadi hal yang tidak diinginkan atau tenggelam? Yang pertama, lemparkan ban ke arah korban ya. Selanjutnya, jika masih dalam jangkauan, bisa menjulurkan tangan maupun kaki ke arah korban. Apabila kita di dalam kolam renang, usahakan menolong korban dari belakang. Selanjutnya, pegang dagu melewati ketiak. Dagu itu adalah di bawah mulut kita itu ya. Selanjutnya, berenanglah ke pinggir kolam. Usahakan jangan panik ya. Kemudian perlu diingat, tidak boleh memaksakan diri menyelamatkan orang lain ketika kita sendiri tidak mampu berenang ya. Yang tidak bisa berenang kok mau menyelamatkan orang lain. Jadi segeralah minta pertolongan orang lain. Ya, itu tadi ya anak-anak, usaha penyelamatan terhadap orang lain. Nah, sekarang tugas untuk kalian berupa teori ya, mengerjakan latihan soal. Di sini ada 5 soal ya. Yang pertama, sebutkan 4 macam gaya dalam berenang. Yang kedua, sebutkan 4 macam olahraga cabang akuatik. Yang nomor 3, sebutkan 4 peraturan dan etika ketika berada di kolam renang ya. Yang keempat, sebutkan 4 hal yang harus dilakukan sebelum berenang. Kemudian yang kelima, sebutkan 4 cara penyelamatan terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan di kolam renang. Tadi sudah ada di materi yang sudah Bu jelaskan tadi, yang tinggal melihatnya kembali ya. Jangan lupa tugasnya ditulis di kertas ulangan.
Kemudian soalnya ditulis kembali ya anak-anak, ingat soal ditulis kembali, bisa untuk belajar di kemudian hari. Jangan lupa disertakan nama, kelas, dan nomor absen ya. Selanjutnya tugas dikumpulkan saat pengumpulan tugas di sekolah. Begitu ya anak-anak. Merasa sudah cukup untuk materi kali ini. Anak-anak tetap semangat dan selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan rajin belajar. Sekian dari Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.